Selamat datang di Zayana Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jika sumber daya alam diambil terus-menerus, maka lama-kelamaan tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikan setiap sumber daya alam dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting menjaga ketersediaan sumber daya air. Berikut ini beberapa cara melestarikan sumber daya air. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, tidak mencemari sumber-sumber air. Yang ketiga, mendaur ulang air. Yang keempat, menggunakan air dengan bijak. Menggunakan air dengan bijak dan hemat dapat menjaga ketersediaan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Kita tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih ketika musim kemarau karena persediaan air mencukupi. Selanjutnya adalah pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga kesuburan tanah. 1. Tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. 2. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. Ketiga, tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Keempat, pada lahan yang miring dibuat terasa ring atau sengkedan untuk mencegah erosi. Dan yang terakhir adalah melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Berikutnya adalah pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbarui jika tumbuhan tersebut telah punah dari muka bumi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian jenis tumbuhan sangat penting bagi ketersediaan sumber daya tumbuhan. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya tumbuhan. Yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Contoh kawasan pelestarian tumbuhan adalah cagar alam dan kebun raya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh kawasan yang dijadikan cagar alam di Indonesia adalah Cagar Alam Pananjung Pangandaran di Jawa Barat. Sedangkan kebun raya merupakan kawasan pelestarian alam yang melindungi tumbuhan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Selanjutnya adalah pelestarian sumber daya hewan. Sama halnya dengan sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan juga dapat diperbarui dengan mengembangbiakan hewan tersebut. Namun, beberapa hewan sulit dikembangbiakan sehingga perlu dilakukan pelestarian. Berikut ini beberapa cara pelestarian sumber daya hewan adalah 1. Membuat kawasan pelestarian hewan. Untuk menghindari kepunahan hewan langka, di Indonesia didirikan beberapa taman nasional. Contohnya adalah 1. Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo. 2. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula 1. Dan ketiga adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah untuk melindungi orang hutan. Cara selanjutnya untuk melestarikan sumber daya hewan adalah tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi.
Jika kita mengganggu dan menangkapnya, maka hewan-hewan itu lambat laun akan punah. Dan yang terakhir adalah pelestarian sumber daya barang tambang. Sumber daya barang tambang termasuk sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Barang tambang tidak dapat diperbarui lagi seperti tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal agar ketersediaan barang tambang dapat terjaga. Di antaranya adalah menghemat penggunaan bahan bakar. Cara menghemat penggunaan bahan bakar misalnya adalah dengan lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Yang kedua adalah daur ulang logam. Beberapa barang dari logam dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Contohnya adalah logam yang dapat didaur ulang adalah seng, besi, dan baja. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan salah satunya dari pembakaran batu bara. Semakin sedikit menggunakan listrik, pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Cara menghemat listrik misalnya dengan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Perhatikan kondisi di sekitar Bu Lina. Kondisi seperti ini merupakan pencemaran yang terjadi di laut. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran atau pencemaran lingkungan adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga menjadi tidak sehat. Berikut ini jenis-jenis pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air. Ada banyak penyebab pencemaran air. Beberapa penyebab pencemaran air adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai atau laut. Kemudian adalah limbah rumah tangga seperti minyak, sabun, atau deterjen. Kemudian adalah sampah, tumpahan minyak dari kapal tangki minyak di lautan, pupuk atau pestisida yang digunakan dalam pertanian, berkembang biaknya kuman yang berbahaya bagi kesehatan di dalam air, dan keadaan alam yang tidak menentu. Air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia. Air yang tercemar juga membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Pencemaran air yang disebabkan oleh sampah juga dapat menghambat aliran sungai sehingga menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Tanah tempat kita berpijak juga dapat mengalami pencemaran. Akibat pencemaran, tanah tidak lagi baik untuk ditinggali. Penyebab pencemaran tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah pabrik yang dibuang ke tanah, sampah yang tidak bisa diuraikan seperti sampah plastik dan karet, limbah rumah tangga misalnya deterjen, dan pupuk atau pestisida yang digunakan secara berlebihan. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Beberapa penyebab pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asap pembakaran. Asap pembakaran berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, pabrik, dan rokok. Asap pembakaran mengandung gas-gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon monoksida sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Karbon monoksida membuat darah dalam tubuh kita menjadi teracuni. Karbon dioksida merupakan salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan dari permukaan suatu benda langit atau angkasa yang disebabkan komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca menyebabkan fenomena pemanasan global yang disebabkan meningkatnya suhu di bumi. Penyebab pencemaran udara yang lainnya adalah debu. Debu merupakan serbuk halus yang terbentuk dari pelapukan batuan. Debu yang terbawa angin hingga bercampur dengan udara dapat mencemari udara. Jika terhirup, maka dapat mengganggu saluran pernafasan kita. Debu dapat dihasilkan dari jalan raya dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Tingkat kebisingan yang tinggi menyebabkan pencemaran suara yang memekakan telinga. Pencemaran suara dapat dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, konser musik, kendaraan bermotor, atau suara pesawat terbang ketika mendarat. Untuk menjaga kesehatan telinga, orang-orang yang bekerja di landasan pacu bandara biasanya menggunakan tutup telinga.
Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sebelum kita akhiri, jawablah pertanyaan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.